Di sana kita lihat wah potensi Indonesia itu di mana bisa bersaingnya. Ya kalau kita lihat tenaga kerja ya SDM lah gitu kan. Bisa dibilang kita kemampuan bahasa Inggris kan agak kurang. Terus kalau dari teknologi pun kita udah kalah gitu. Hanya satu hal yang nggak akan kita bisa disaingin orang, yaitu pariwisata. Karena pariwisata itu ciptaan Tuhan, Bro. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Ya, saya sekarang banyak sekali bicara tentang pariwisata. Karena menurut saya pariwisata itu penting ya. Penting banget. Karena menghidupin banyak sekali orang, bukan karena saya ini sekarang terpilih menjadi penasihat utama Asparnas, Asosiasi Pariwisata Nasional, yang itu menampung mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu tour guide seluruh Indonesia yang sekarang dalam keadaan sulit gara-gara pariwisata ini tidak berjalan. Ya, jadi begitu kita corona, industri pertama yang paling kehit gitu, paling banyak terkena adalah pariwisata. Padahal kita tahu pariwisata adalah banyak sekali membuat perekonomian kita maju gitu. Dan kita harus tahu pada zaman Pak Arief Yahya pariwisata sempat penghasilannya penghasil devisa nomor 2 setelah CPO. Ya, jadi oleh karena itu kali ini pun saya akan bicara dengan seorang anak muda. Saya bisa nyebut dia barangkali Crazy Rich Labuan Bajo kali ya. Udah punya 4 kapal, perusahaannya di mana-mana. Wah, usianya 27, luar biasa idealismenya tentang pariwisata ya. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan informasi bahwa Helmi Bicara juga sudah hadir di podcast ya. Untuk Anda bertanya, ya saya tahu sekarang banyak orang sambil nyetir, sambil jogging, sambil sepedaan ingin mendengarkan sesuatu nggak bisa menonton. Anda bisa mendengarkan konten-konten Helmi Bicara di podcast ya. Dan untuk Anda yang kemarin ngomong kapan ada kuis, siapa berani akan sebentar lagi hadir di Helmi Bicara dan di channel sendiri ya. Kuis siapa berani. Ini dia tamu saya, Agung Alip. Ya, kenapa kaget tadi saya bilang Crazy Rich? Ya, ibaratnya Bang, di atas langit masih ada langit. Ya, tahu saya. Kalau gue sih, ya masih berjuang. Punya kapal 4, saya aja mau beli perahu aja belum kebeli ini. Tapi pulaunya banyak. Ceritakan dong tentang Labuan Bajo, betapa dahsyatnya dan kenapa Agung tertarik untuk mendevelop Labuan Bajo. Awalnya Labuan Bajo ya? Awalnya bisa dibilang gini Bang, cerita awalnya itu gue pas kuliah di salah satu universitas di Bandung. Di Bandung? Nah terus gue tuh hobi banget eksplor alam. Ya. Nah ada teman gue yang ngajak, wah kita ke Bogor yuk gitu. Di Bogor tuh ada air terjun yang indah banget. Tapi aksesnya itu susah. Yang di mana? Ada di Ciburial, di arah Leuwi Hijau ke atasnya lagi. Oh. Leuwi Hijau itu ke atasnya lagi, Bang. Oke. Nah, ya udahlah gue di saat itu lagi kuliah, gue tinggalin dari Bandung di Jatinangor tepatnya 5 jaman ke sana, terus trekking, lewatin bukit, sungai, hampir 4 jam gitu kan. Oke. Terus gue kaget ngeliat tempat seindah ini nggak ada turis satupun. Ciburial namanya. Jadi di sana itu cuma ada ibu-ibu lagi cuci baju, anak-anak lagi main gitu kan. Tempat seindah ini gue mikirnya kenapa sih nggak ada turisnya gitu. Akhirnya dengan background gue bisa bikin video, tapi belum profesional ya. Jadi cuma pakai HP, pakai GoPro gitu kan. Gue rekam keindahannya dan gue ada background IT. Gue bisa bikin website. Gue bikinlah nama trip awalnya itu Bogor Juara Trip, Bang. Di sana fungsinya adalah mengekspor tempat-tempat tersembunyi yang ada di Bogor. Karena Bogor itu aksesnya dekat dari Jakarta gitu. Ya. Jadi buat orang-orang yang udah capek dengan kehidupan kota, dekat sekali ya. Kita bisa bawa Anda buat liburan ke Bogor. Ya. Dengan tagline, dengan prinsip dari awal trip ini dibangun sampai di titik kayak sekarang, we provide adventure tourism. Jadi kalau kalian mau liburan ke Monas itu nggak sama kita. Tapi kalau kalian mau liburan ke alam-alam yang benar-benar dahsyat keindahannya, yang benar-benar alami, kalian bisa ikut sama trip kita gitu. Akhirnya di sana setelah saya masukin ke website, saya promosikan, lumayan viral videonya, banyak yang minta. Di titik di sana gue lagi UTS Bang ceritanya Bang, ada yang nelfon tamu, kita mau ke sana nih liburan gitu kan. Entah kenapa panggilan hati gue bilang gue harus tinggalin ini UTS. Gue tinggalin UTS Bang, buat trip yang harganya cuma 150.000. Nggak kena marah sama orang tua nanti. Nah itu dia, orang tua gue kebetulan backgroundnya education oriented banget, dosen. Marah. Jadi di saat gue izin itu benar-benar bisa dibilang itu proses yang sangat sulit sehingga nyokap gue memberi restu untuk bisa terjun ke dunia ini. Karena ini dunia belum tahu prospeknya gimana. Jadi yang gue percaya adalah gue ngerasa bahagia di sini.
gue ngerasa semua bakat gue tersalurkan, dan gue ngerasa bermanfaat buat orang lokal di sana. UTS ditinggalin jadi? UTS ditinggalin Bang. Oh terus? Karena membawa tamu ke air terjun Bogor. Gitu ceritanya Bang. Nah, setelah gue bawa tamu ke sana, dan gue foto nih tamunya gitu kan. Si foto tamu ini viral Bang. Dan kita tuh punya tamu terus. Setiap minggu ada gitu. Jadi ya udahlah, di sana gue mulai ngerasa kayak gue bidang gue di sini. Gue ngerasa benar-benar hidup ketika gue bisa mengekspos keindahan suatu daerah dan membawa orang liburan ke sana dengan servis yang memuaskan gitu. Artinya di dalam wisata berpetualang yang sangat penting ya, hospitality. Gimana gue mendidik orang-orang di sana, orang lokal di sana, gimana di saat ada tamu, gimana cara membawa ya, gimana cara menolongnya gitu kan. Di sana gue transfer ilmu pengetahuan Bang. Yang dulunya air terjunnya kosong, nggak ada jalan. 6 bulan gue di sana, akhirnya ada perkampungan kecil, ada orang berjualan, ada inilah hebatnya pariwisata, multiplier efeknya luar biasa. Efeknya Bang, luar biasa. Menghidupkan ekonomi lokal. Ya. Mungkin bisnis lain itu bisa omsetnya miliaran, tapi wisata walaupun omsetnya nggak tinggi, tapi dampak ke masyarakat, ke society itu tuh kerasa banget. Ada apa? Sociopreneur-nya. Nah, itu dia. Tapi ngomong-ngomong kuliahnya tamat nggak? Kuliah alhamdulillah tamat. 7 tahun Bang, 7 tahun. 7 tahun. Itu sampai diskakmat sama ibu gua Bang. Ibu gua nelfon, "Gung, kamu terserah mau punya uang seberapapun, kalau kamu nggak wisuda, ibu nggak akan pernah bahagia." Wah. Habis itu terpaksa gua tinggalin bisnis. Kalau ada orang tua Bang ngomong kayak gitu ya. Malin kundang kau ya. Malin kundang, jangan sampai jadi malin kundang kedua kan. Malin kundang kedua. Ntar kapalnya kahram jadi batu. Terus saya gue kelarin kuliah Bang 7 tahun, dan ya kenapa akhirnya ke Labuan Bajo itu ceritanya gue mikir. Tapi sebentar, yang di Bogor masih jalan sekarang turunnya? Bogor untuk saat ini karena ya ini Bang cerita si pemerintah setempat udah bikin jalan dan aksesnya udah gampang ke sana. Jadi gue ngerasa nggak perlu lagi buat nge-provide tour ke sana gitu kan. Gue mau nyari nih tempat mana yang nggak akan pernah itu orang bisa pergi sendiri dan harus membutuhkan jasa tour operator. Akhirnya kira Labuan Bajo. Labuan Bajo. Kenapa milih Labuan Bajo? Karena di saat itu 7 tahun yang lalu ya? Ya, hampir 7 tahun yang lalu. Di saat itu belum terlalu populer Bang. Dan gue pun penasaran, tamu banyak yang pengen ke sana tapi bingung caranya gimana gitu. Belum lagi mahal ya kan. Ya udah gue coba aja survei ke sana gitu kan Bang. Di 1 detik gue ngelihat keindahan Labuan Bajo di sana, gue yakin. Apa yang kau lihat pertama Gung? Yang pertama gue ngerasa The Pink Beach? Nggak Pink Beach, gue udah ngerasa Labuan Bajo itu tempat terindah setelah gue ngeliat Padar, Pulau Padar. Pulau Padar? Pulau Padar itu masih sepi banget Bang. Itu kan ada 3 pulau yang ada Komodo, Padar, Komodo sama Rinca ya? Oke, Padar, kau masuk ke Padar dulu? Padar, di sana gue trip 4 hari 3 malam Bang. Di saat gue ngeliat Padar, tapi itu udah gue akumulasiin semua gitu. Ternyata Komodo itu bukan hanya kita ngeliat Komodo loh gitu. Orang kan awalnya mikir Bang, di saat gue ngajak teman gue, ngapain gue jauh-jauh ke Pulau Komodo? Di rumah gue deket tuh ada biawak, mirip juga gitu kan Bang. Di sana gue pengen merubah persepsi orang gitu. Kalau kita ke Pulau Komodo, kita bukan hanya ngeliat Komodo, tapi di sana kita bisa ngeliat bawah laut nomor 2 terindah di dunia Bang, setelah Raja Ampat menurut CNN ya Bang ya. Di sana ada Pantai Pink, cuma ada 10 di dunia gitu kan. Semua kombinasi itu gue ngerasa gila, ini jawaban dari semua doa gue. Inilah tempat yang harus gue perjuangkan. Di sana gue pulang kampung, gue minta izin sama orang tua, kasih gue waktu 6 bulan. Awalnya sempat nggak setuju, kamu harus tamatin dulu kuliah. Di sana itu udah tahun ke-4 kuliah Bang, tinggal skripsi doang. Tapi life is about momentum gitu Bang. Gue ngerasa ini momentum gue. Kalau gue life is about momentum. Kalau gue nggak ngambil take risk sekarang, akan ada orang yang ngelakuin itu. Lebih dulu dari gue gitu. Akhirnya gue hijrah Bang, ke Labuan Bajo. Gue tinggal dekat pelabuhan, bermodalkan laptop dan drone gitu kan, pinjam ke orang tua yang gue cicil setiap bulan gitu Bang. Di sana gue bikin website lagi, gue promosikan gimana keindahan Labuan Bajo, dan di saat itu Instagram baru ada fitur video Bang, 1 menit. 1 menit. Setiap video gue tuh viral banget tanpa perlu iklan. Ada apa 1 juta view. Instagramnya? Instagram itu Indonesia Juara Trip. Indonesia Juara Trip. Indonesia Juara Trip. Artinya itu di sana mimpi gue. Gue percaya kalau Indonesia itu the most beautiful country in the world, karena gue juga udah ngunjungin banyak tempat yang orang bilang Machu Picchu indah, tapi nggak ada yang selengkap Indonesia Bang. Kita punya budaya, kita punya kuliner, kita punya keindahan bawah laut, kita punya keindahan alam. Cuma permasalahannya gimana kita meracik itu dengan baik dan gimana kita memperbaiki fasilitas yang ada di destinasi tersebut. Itu bisa dimulai dengan gua ngebangun tour operator. Jadi kenapa gue di Labuan Bajo berfokus, karena gue mikirnya misalnya nih, anggaplah let's say ada orang kaya raya pergi ke Labuan Bajo Bang, dia mau liburan. Nggak mungkin kan, gue mau liburan mau beli kapal nih buat cuma trip 3 hari doang gitu kan. Akhirnya di sana gue ngeliat peluangnya ya,
di Labuan Bajo itu akan dibutuhkan tour operator karena otomatis ketika orang ke sana orang akan sewa kapal, dan orang sewa kapal itu orang butuh kapal yang dimana servisnya itu oke, mulai dari krunya ya kan, kenyamanannya, kebersihannya, dan standar. Mereka juga butuh jasa guiding gitu kan. Di sana gue benar-benar yakin kalau Labuan Bajo ini prospek ke masa depannya akan sangat bagus karena semuanya ada, itu world class destination. Ada komodo yang hanya ada di Komodo, di seluruh dunia nggak ada gitu. Di sana gue mulailah karir gue, Bang. Jadi yang awalnya merintis dari nol itu lah gue. Merintis dari nol, Bang. Dari awal tinggal di pelabuhan, tiap pagi itu bangun gara-gara suara ferry kan. Karena di sana tuh murah banget, 200.000 sebulan bayar nginapnya. Gue punya prinsip, gue nggak mau ngebebanin orang tua. Walaupun orang tua gue juga lumayan dosen lah gitu kan. Bisa lah bantu ngehidupin gue, tapi gue nggak mau. Prinsip gue 6 bulan gue di sana, gue mau survive sendiri. Makan cuma Indomie gitu kan, Bang. Tapi ketika kita menemukan, ada momen, Bang, dimana di saat kita menemukan momen klik gitu, wah ini gue nih, gue ngerasa happy setiap pagi gue bangun, gue ada alasan buat berjuang. Semua hal-hal yang kayak orang bilang, banyak sih yang ngata-ngatain gue di kampus gitu kan, ngapain ini orang gak jelas hidupnya, padahal udah kuliah di jurusan bergengsi juga, bisa jadi diplomat gitu kan, Bang. Tapi gue mikirnya, gue nggak, I don't give a fuck about that gitu, karena gue ngerasa ini panggilan hati gue. Setiap pagi tuh gue bangun dengan ceria, walaupun gue tinggal di kosan yang sempit banget, edit video, gue di depan laptop, tapi gue ngerasa semua mimpi gue tuh luas gitu. Gue ngerasa satu saat gue akan punya ini gitu kan. Di momen itu kayak ibaratkan kita nyeberangin jembatan lah. Kita udah ninggalin kehidupan kita yang lama. Ini tujuan hidup gue. Gue akan mengembangkan setiap destinasi terpencil di Indonesia, setiap destinasi yang belum terkenal, dan gue akan memberdayakan masyarakat setempat. Kita ke Labuan Bajo dulu. Habis itu terus ngumpulin duit ya? Ngumpulin duit, Bang, ya. Karena jadi Agung nyari duit dari mana ya? Tour guide semuanya, tour guide dapat duit dari mana aja? Komisi? Ya, prinsipnya gini, Bang. Karena gue kan nggak ada modal nih, Bang, ceritanya. Jadi proses pertama itu ya mencari relasi kan, Bang. Jadi gue cari orang yang punya kapal, yang di sana nggak semua orang punya kemampuan untuk mempromosikan kapal ya kan. Ya udah, gue tanya berapa nih sewanya gitu kan. Gue dapat harga dasar, terus gue bikin website. Dan website di sana gue bikin jasa sekaligus guide dan dokumentasi. Karena orang Indonesia rata-rata ya, Bang, ya, hobi buat didokumentasi. Turis Indonesia rata-rata gitu. Pengennya foto-foto yang menarik. Oh, jadi kau menjadi tour guide mereka, mengarrange perjalanannya dan mutu-mutuin mereka juga bikinin video. Nah, di sana awalnya semua. Karena gue juga pada akhirnya punya perusahaan video kan, Bang, yang gara-gara perusahaan video itu gue bisa keliling dunia gitu. Alhamdulillah. Artinya dengan relasi itu ya udah gue bikin website, dan di sana gue bukan cuma berpikir tentang gimana cara atau teorinya gimana, tapi gue juga ngelakuin itu dari nol. Gue pernah jadi orang yang bersihin kapal, gue pernah angkat barang tamu, gue pernah jadi guide, gue pernah di posisi semua hal yang dibutuhin di saat kita membangun wisata gitu. Makanya I'm not only the thinker but the doer gitu. Jadi di saat, dan sekarang punya 4 kapal. Alhamdulillah, dan kerjasama juga beberapa. Jadi kalau saya ke Labuan Bajo aman lah itu. Oh, aman. tinggal telepon. Satu malamnya berapa kapalnya sewanya, Gung? Tergantung sih, Bang, kalau yang kapal gua. Karena kan ada 4 kapal nih. Yang satu kapal yang ini ada yang 60 juta, 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam? 3 hari 60 juta. Untuk berapa orang itu? Untuk bisa 20 orang, Bang. Itu full board? Itu full board ya? Iya, live abroad. Lebih ke laser gitu trip ya, Bang. Jadi kalau kita bayar 60 juta untuk 3 malam, satu keluarga, itu tripnya kemana aja, Gong? Nah, itu dia. Nanti dikombinasikan. Misalnya Bang Helmi liburan dia sama keluarga. Jadi karena sifatnya itu private charter, jadi nanti kita kasih customize yang sesuai dengan keinginan Mas Helmi. Interestnya kemana aja? Apakah lebih ke fauna, lebih ke snorkeling, atau highland hopping gitu kan? Karena setiap orang punya interest masing-masing kan. Masing-masing. Itulah kelebihannya ketika itu private trip. Jadi made to order lah ya. Nah, nanti kita kasih. Oh, kalau Bang Helmi ini cocoknya melihat Komodo dulu, habis itu kita ke pulau. Kalau mau shopping nggak bisa gitu. Mau shopping bisa, tapi yang kayak beli tuh. Tradisional. Ya. Mereka ada bikin patung Komodo dari kayu. Dari kayu bagus ya. Ya, dan bukan hanya wisata alamnya juga doang, tapi budaya juga itu. Sama kain tenun. Indah banget. Kain tenun juga ada, kain Flores. Kain Flores. Wow. Oke, kita punya rapid test. Pengusaha atau videographer? Pengusaha. Pengusaha. Ya. Sekarang menjadi pengusaha. Alhamdulillah menjadi pengusaha ya. Berapa perusahaan udah punya, Bung?
Kita 3 bang. 3. Mungkin 3 perusahaan yang. Di mana aja? Pertama kita punya production house. Ya. Itu kita membuat video. Ya. Biasa klien kita kayak ada hotel-hotel mewah around Oke. the world, misalnya mau bikin video gitu kan. Yang kedua ada sewa-sewa kapal namanya Komodo Luxury. Itu fokusnya di Labuan Bajo. Yang ketiga tour operator yang mengoperasikan trip dari Sabang sampai Merauke, yang mana kita memberdayakan langsung masyarakat lokal, di mana masyarakat lokal itu langsung terlibat. Selalu cirinya Agung ini memberdayakan masyarakat lokal ya? Ya, itu bang, itu visi kita itu bang. Kalau dihitung-hitung pegawainya Agung udah berapa? Ya alhamdulillah kita nggak bilang pegawai ya bang, kita bilangnya tim. Karena semua orang yang bergabung di Indonesia Juara, mereka sama-sama ngerti visi Indonesia Juara itu untuk apa. Ya. Kita di sini bukan buat cari uang, tapi di sini kita ingin berdampak baik ke masyarakat dan mengembangkan perekonomian lokal. Makanya semua tim gue itu bang bisa dibilang orang lokal. Di Sumba gue memberdayakan 100% orang lokal. 100 orang? 100% orang lokal maksudnya. Di Sumba? Di Sumba. Nggak gampang Sumba itu kan? Iya, Sumba itu kan bisa dibilang, kalau gini bang, prinsip, kalau gue yang ngelihat wisata itu, Bali yang sangat terkenal itu udah masa lalu menurut gue ya. Karena itu udah overcrowded, udah banyak. Dan modern banget. Dan modern. Ya. Dan Labuan Bajo itu masa sekarang bang. Itu pembangunan di Labuan Bajo itu gila-gilaan. Harga tanah sana teman gue 10 tahun lalu beli 5M, sekarang udah 50M. Karena itu 10 lagi kali lipat. Primadona, lagi primadona banget wisata di Indonesia. Tapi masa depan wisata Indonesia itu ada di Sumba menurut gue. Karena Sumba itu punya semua ciri khas Bali, tapi belum terlalu diekspos dan belum terlalu dikemas dengan baik. Lahannya masih banyak yang kosong. Sebagai contohnya aja, dulu ada hotel terbaik dunia menurut majalah Travel and Leisure, namanya Nihi Watu. Sekarang berubah nama jadi Nihi Sumba. Itu yang hotel terbaik dunia ya? Tiba-tiba ada di situ ya? Ada di sana. Itu Nihi Sumba? Nihi Sumba sekarang namanya. Itu per malam, gue pernah di sana diundang, per malamnya aja paling murah itu antara 20 juta, bahkan mereka ada kamar yang 200 juta, 300 juta per malam. Per malam? Dan itu... Yang liburan ke sana David Beckham. Orang-orang... Dan waiting list ya, Bung? Apa? Waiting list, gue dengar ya? Kadang-kadang ada waiting listnya juga, ya. Dan itu private, mereka punya lahan 15 hektar itu private. Wow. Jadi maksud gue, apa ya, sebenarnya dengan adanya kayak wisata, tempat yang dulu nggak dikenal, tapi ketika kita bisa meraciknya dengan baik, nggak sulit tuh memanage sebuah turis destination di Sumba dengan orangnya, dengan segala macam. Nah ini ceritanya bang, cerita yang kenapa awalnya kan banyak orang yang bilang kalau kita pengusaha investasi terbaik itu kita harus punya aset gitu kan, aset apa itu kapal atau gitu apa itu hotel. Cuma kalau menurut gua ketika gua langsung terjun ke lapangan dan target gue itu ingin ngebangun wisata yang itu berdasarkan orang-orang lokal, yang memberdayakan orang lokal. Sumber daya terbaik itu sumber daya manusia ya. Ketika gue masuk Sumba, gue datang ke Sumba, gue survei, langsung ketemu sama orang-orang adatnya. Di sana ada 3 suku yang menguasai bang, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur. Dan mereka bertiga ini punya bahasa lokal yang berbeda-beda. Dan terkadang pun akan susah kita bawa tamu kalau kita nggak pegang 3 orang di sini, 3 orang suku di sini. Harus dipegang semua. Akhirnya gue terbangin 3 orang, namanya Bang Adi R, ada 2 Adi R, Adi M, sama Bang Faisal. Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur. Gue terbangin ke Labuan Bajo, yang mana yang udah berkembang duluan. Pertama kali ada yang pertama kali naik pesawat juga. Dan itu gue ngerasa happy banget, dimana gue bisa berimpact baik ke kehidupan mereka. Yang dulunya bang, ada yang backgroundnya bisa dibilang sopir, ada yang backgroundnya mungkin dulu ada yang, ya maaf dikata ada preman juga, tapi gue ngasih mereka alasan untuk hidup. Nih perusahaan, ini perjuangan kita di Labuan Bajo, kalian juga bisa perjuangkan kampung kalian sendiri di Sumba. Dulu kan orang Sumba tuh kemana-mana kan bawa parang, bawa golok ya? Bawa parang bang. Jadi kadang-kadang serem juga bang, turis nih baru datang ya kan, tapi mereka nggak sadar kalau parang itu bikin serem. Selamat datang, saya angkat gitu kan. Nah itu yang boleh dirubah, makanya balik lagi bang, kenapa sumber daya manusia itu yang menjadi aset terbaik kita di saat kita menjadi tour operator, karena kita bukan agensi bang. Misalnya abang mendaftar trip sama kita nggak lempar abang ke orang-orang lokal tanpa ada sistem yang jelas, tapi kita melempar abang ke tim kita yang udah kita didik. Jadi investasi terbaik kita ya tim itu sendiri. Orang ya justru ya. Orang itu, karena orang itu akan punya visi, dan di saat mereka ngerti nama baik perusahaan adalah nama baik mereka juga, di sana kita bisa growing. Alhamdulillah kita dari TripAdvisor pun itu rata-rata bintang 5. Dengan kita mengkombinasikan. Dapat rekomendasi dari TripAdvisor. TripAdvisor misalnya contohnya, itu kan nggak gampang bang buat perusahaanmu tadi Indonesia Juara tadi. Nggak gampang buat menjaga kualitas. Di Sumba kualitasnya sama dengan di Labuan Bajo, di Kalimantan kualitasnya sama kayak di Labuan Bajo, di Belitung harus sama, di Papua harus sama ya.
mau nggak mau gue harus turun ke suku-suku pedalaman dan memberi mereka pengetahuan tentang wisata, dan pada akhirnya mereka bisa ngembangin kampung mereka sendiri. Luar biasa. Gitu Bang. Gimana gue cerita kebiasaan orang sana makan siri itu gue? Ya, ada cerita lucu juga Bang. Ya, Karena ya, kan ya. orang-orang timur itu sering makan siri Pinang. Laki perempuan kan? Yang gigit terus buang gitu kan. Iya. Terus ada salah satu tim gua belum pernah naik pesawat. Terus gua bercandain, "Abang, nanti jangan lupa bawa siri Pinang ya. Nanti gigit-gigit di pesawat. Habis gigit bilang ke pramugari ya, tolong dibuka jendela pesawat buat buang ludah itu siri Pinang." Terus abangnya awalnya percaya. Terus waktu mau terbang, "Abang, ini saya bawa siri Pinang ini," gitu kan, sebelum dia terbang. "Tapi kayak tidak bisa buka jendela tidak bisa dibuka." "Memang tidak bisa Abang, saya bercanda," gitu. Gitu. Kan gak lucu kan masa lagi terbang minta bukain jendela sama pramugari ya gitu. Jadi ini bagian dari edukasi ya? Ya, dan maksud gua apa ya, momen paling mengharukan gua itu ya gitu Bang, di saat gua benar-benar melebur dengan masyarakat lokal. Gua nggak, sebenarnya gua bisa aja telepon ke semua orang yang ada, tour operator di seluruh Indonesia, mau kerjasama nggak, ini kita punya ini. Tapi nggak kayak gitu, gue pengen langsung hidup kayak gimana mereka hidup. Gue 3 bulan di sana, gue tahu gimana cara mereka melihat dunia, gue tahu apa prinsip nilai-nilai mereka. Di sana gue baru masuk Bang, gitu Bang. Dan yang paling mengharukan itu ketika ada yang tim kita di Sumba punya tato perusahaan di Indonesia juara, loyalitas sampai mati. Itu kalau di Instagram gue ada tuh Bang, lihat gitu kan. Tapi, apa Instagramnya? Gung Afif. Gung Afif. Bisa cek di sana tuh. Pokoknya cerita-cerita gue ngebangun tour itu yang karena ini kan langsung berinteraksi dengan orang lokal yang mungkin kita kebanyakan selalu sering tinggal di kota kan. Kita nggak kepikiran gimana bisa orang punya loyalitas kayak gitu. Tapi besar Bang, satu perusahaan. Itu kan orang mana? Orang mana? Itu orang Sumba. Sumba. Bang Adi Ari orang Sumba Timur. Jadi Agung ini dia udah develop pariwisata mulai dari Labuan Bajo, kemudian Sumba, Derawan ya, Kalimantan. Derawan juga ada di Kalimantan, kemudian apa Raja Ampat? Raja Ampat di Papua. Raja Ampat dan Belitung. Di Belitung juga ada. Kita Belitung. kemarin gara-gara corona Bang, gue kan ke lockdown di kampung halaman gue sendiri Sumatera Barat. Selama 5 bulan corona itu gue pergi dari gunung tertinggi di sana, Gunung Talamau, ke gunung-gunung. Gue benar-benar pengen paham Sumatera Barat itu. Ke Mentawai juga ketemu sama suku Sikere Bang. Apa? Suku Sikere itu salah satu suku yang mempunyai kebudayaan tato tertua di dunia. Dan mereka itu mirip suku pedalaman, belum ada yang kayak baju kayak gitu. Sinyal nggak ada di sana ya kan. Di sana gue benar-benar paham ternyata Sumatera Barat itu more than masakan Padang dan jam gadang. Orang tahu ya kan ke Sumatera Barat masakan Padang. Ternyata Sumatera Barat itu potensi juga bagus Bang. Artinya gue keingat lagi di saat gue kuliah Bang. Gue kan kuliah di FISIP. Terus di sana ada undangan lah gitu kan, Pak Dino Patijalal. Gue ingat banget Bapak itu cerita di menjelang ASEAN Community. Orang awak tuh ya? Ya, iyalah. Di saat dunia ini menjadi borderless gitu kan, nggak ada lagi batas antar negara. Di sana ada persaingan yang sangat bebas. Orang Indonesia bisa cari kerja ke Filipina, orang Filipina bisa cari kerja di Singapura misalnya Bang. Di sana kita lihatlah potensi Indonesia itu di mana bisa bersaingnya. Ya kalau kita lihat tenaga kerja, ya SDM lah gitu kan. Bisa dibilang kita kemampuan bahasa Inggris kan agak kurang. Terus kalau dari teknologi pun kita udah kalah gitu. Hanya satu hal yang nggak akan kita bisa disaingin orang, yaitu pariwisata. Karena pariwisata itu ciptaan Tuhan, Bang. Singapura mau semaju apapun nggak akan bisa menciptakan keindahan Pulau Komodo. Nggak akan bisa menciptakan bawah laut terindah di dunia, Raja Ampat. Dari sana gue benar-benar mengabdikan setiap hembusan nafas gue buat berjuang di wisata dan di dunia videografi, karena itu semuanya berkaitan. Apa yang Agung dapat di Sumatera Barat yang orang lain apa barangkali selama ini kita Sumatera orang kenalnya cuma Kelok 9, Rendang ya, Bukit Tinggi gitu. Padahal ada desa-desa terindah dunia ya. Ada itu desa Pariangan. Ya. Itu di sana kan? Itu di sana juga. Itu dianggap desa tertua, walaupun saya juga kecewa Agung kan, karena banyak sekali simbol-simbol modern udah masuk di situ. Banyak parabola, banyak pengumuman signage yang modern sekali gitu. Tapi banyak lebih dari itu ya, Mentawai ya. Ya sebenarnya gini Bang, ada banyak kesalahan branding gitu. Contohnya kesalahan branding betul. Saya lumayan dekat sama ownernya Pulau Cubada, dulu itu sempat viral Bang. Oh, Pulau Cubada. Ini saya cut dulu. Ini Pulau Cubada, ingat nggak dulu ada seorang bule yang marah-marah karena ada pejabat Indonesia mau datang ke sana. Karena dia ada pengelola resort. Dia larang untuk masuk. Siapa namanya?
Marco, Ya. ini orang mana nih? Suami istri, orang Prancis, Marco dan Dominic. Sudah 17 tahun di situ. Sudah hampir 17 tahun mengelola pulau Dia itu. sebenarnya menyewa itu pulau kan? Menyewa, nggak Dan ada dia prinsip. membuat resort. Dan membuat resort di sana. Agung sempat diskusi sama dia. Diskusi, itu Kita lama pun banget. marah ngelihat, ini bule Oh, iya. gila di negara gua. Musir nih gitu kan. Musir nih gitu. Ya. Sebenarnya apa yang terjadi di balik itu? Jadi faktanya itu Bang, Pulau Cubada. Contohnya kesalahan branding yang gue bilang tadi Bang, balik lagi kan. Kan Pulau Cubada itu terletak di kawasan Mandeh. Dan kawasan Mandeh itu di branding sama pemerintah setempat, itu Raja Ampatnya Sumatera Barat. Ya. Cuma terkadang yang di branding itu nggak sesuai dengan fakta di lapangan. Karena orang-orang pengelola resort di sana banyak tamunya komplain. Gua coba diving di karena Raja Ampat itu kan terkenal dengan spot diving terbaik dunia. Di saat kita diving di sana, maaf dikata Bang, bawah laut itu nggak sebagus itu, jauh banget. Jadi Dibanding Mandeh? Ya, itu mungkin mirip dengan yang Abang cerita masalah Desa Pariangan gitu. Mungkin brandingnya salah gitu. Jadi brandingnya udah wah, jadi ekspektasi orang 100, pas nyampe sana ternyata 10 gitu kan. Nah mungkin itu kesalahan branding juga. Terus yang harus kita teliti lagi, permasalahan di Sumatera Barat itu harusnya kayak, contohnya kayak di Pulau Cubada. Di saat orang lokal mikir, wah ini penjajah nih datang ke pulau kita nyewa, kita nggak boleh ke sana gitu kan. Gue pas di sana, gue dengar cerita dari Marco, semua orang boleh datang ke sana gitu kan. Tapi ini kan pulau disewa, bukan dia beli gitu kan. Itu masih bagian dari Indonesia, tapi di sana mereka udah bangun banyak investasi, bangun pantai. Dulu pantainya nggak sebagus itu, mereka bangun dermaga gitu kan, dan itu nilainya udah hampir 20 miliar mereka ngebangunnya. Sekarang logikanya mereka udah menerbangkan tamu jauh-jauh Bang, dari Eropa, dari Amerika ya kan, datang ke sana, yang bayar mahal, dan itu menghasilkan devisa negara kan Bang. Ya otomatis kayak kemarin contohnya yang kasus yang viral itu sebenarnya yang datang itu ada 2 orang dubes dari Amerika Serikat, tamu VVIP. Dan ada orang salah satu media atau gimana datang ke sana tanpa izin yang jelas, terus agak ke foto nih si tamunya. Terus si bule ini bilang, jangan foto. Dia udah ngerti banget bahasa Indonesia, Marco ini, karena udah lama banget di Indonesia. Jangan difoto. Jangan Karena foto-foto, minta izin dulu. Jadi kayak di sana ada kesalahpahaman. Mereka mikirnya yang nggak boleh difoto itu pulaunya. Terus si fotografer dibilang, ini kan tanah kita, kenapa kita nggak boleh foto-foto gitu kan? Ya artinya ketika kita nggak memahami betul dari sudut pandang gimana pariwisata, ya itu akan menjadikan nasionalisme itu jadi kedok buat kita nggak memajukan pariwisata gitu, karena kita mikirnya kita tersinggung, kita baperan, padahal itu kalau kita mikirnya ya wajar aja kan Bang. Artinya di saat pulau yang udah kita urus private, dan di sana bayangin kalau seandainya semua orang bisa datang terus foto-foto ribuan, tamunya kan gak nyaman. Ya maaf dikatakan kadang bule itu ingin private, mereka lagi jemur, kadang orang Indonesia kan lihat orang berjemur foto gini kan jadi risih gitu Bang, annoying gitu kan. Jadi sebenarnya itu aja Bang. Wisata, belum lagi di sana pulau-pulaunya kebanyakan tanah kaum. Jadi buat tanah wilayah Bang. Satu Pulau Cubada itu ditandatangani oleh 48 ahli waris. Ahli waris karena matrilineal kan. Matrilineal. Keturunan itu buat dari garis perempuan. Garis perempuan. Udah ditandatangani oleh 48 ibu-ibu, dan sana ada mewakili keluarga. Muncul tapi lagi 49. Setiap sebulan ada yang datang, ini anak saya juga, saya butuh ini. Itu pun terjadi di Mentawai. Mentawai yang itu juga world class destination kan. 10 itu untuk surfing terbaik terbaik dunia. Itu pun saya juga kenal sama salah seorang pengelola pulau di sana yang punya pulau juga. Kendalanya di sana. Jadi setiap minggu itu yang katanya Paul Walker, kata Joe Taslim punya sering surfing di Mentawai ya? Ya, banyak banget artis Paul Walker, Fast and Furious. Iya. Machu Picchu atau Monkey Temple Nepal? Machu Picchu. Wow. Machu Picchu itu di Peru atau Peru? Nah, itu dulu saya ribut tuh dulu. Karena ada nyebutnya Peru, ada nyebutnya Peru. Saya waktu bawain kuis siapa berani, saya nyebutnya Peru. Oh gitu. Ya karena saya kan kuliah di Miami, banyak orang-orang Hispanik. Mereka I'm a Peruvian, not Peruvian. Ya, jadi tapi orang-orang mungkin Inggris atau apa nyebutnya Peru. Ya, jadi Machu Picchu lebih baik dari Monkey Temple. Bentuknya keren tuh. Karena kalau untuk Machu Picchu itu bisa dibilang apa ya Pak ya? Di sana itu kayak benar-benar kerasa banget kealamiannya gitu kan. Terus kita pergi, dan historinya ya, kita pergi purbakalanya. Nah itu dia histori purbakala. Di sana ada sejarah lah. Ceritanya lucu Bang, dulu ada bangsa Spanyol menjajah Peru gitu Peru, kan. Ya. Nah karena takut si Machu Picchu ini juga dijajah, mereka itu sembunyiin itu
Machu Picchu. Ditutup aksesnya ke sana. Tapi dibuka lagi ketika udah stabil. Gitu. Jadi itu kayak desa heritage yang terlupakan gitu. Ya. Kenapa saya tanya ini? Karena Agung ini udah keliling dunia. Berapa negara sudah dikelilingin? Gue nggak ngitung banget berapa negara yang gue kunjungin, Bang. Tapi gue mengunjungi setiap tempat yang kata orang tempat-tempat terindah di dunia. Kayak kemarin itu habis dari Iceland dan Greenland. Di Greenland itu kita berlayar mengelilingi kutub utara. Itu Greenland pulau. Itu punya Denmark ya? Iya, Denmark, yang mau dibeli sama Donald Trump. Iya. Katanya sih ada kekayaan mineral di sana. Dan di saat yang lucu ya, Bang, di saat gue ke Greenland itu kan pulau yang dimana pulau terbesar di dunia, 80%-nya ditutupi dengan es. Tapi kenapa namanya Greenland gitu kan? Sedangkan Iceland itu masih banyak, Bang, bukit hijaunya yang hijau. Tapi kenapa namanya Iceland? Jadi di sana gue juga belajar, ada orang sana cerita lah dulu zaman-zaman bangsa Viking, bangsa Viking lari dari kerajaan Denmark atau gimana gitu kan. Swedia terus mereka pergi ke Iceland dan mereka takut tadi dikejar di Iceland sama kerajaan pusat gitu kan. Akhirnya mereka ganti nama. Mereka ganti nama, Bang. Yang harusnya Iceland itu menjadi Greenland, yang harusnya Greenland menjadi Iceland gitu. Gitu. Itu kenapa kalau kita ekspektasi awal kan ke Greenland bakal lihat padang rumput hijau, hutan apa semua. Ternyata pas kita ke sana es semua, Bang, kutub utara gitu. Saat kita ke Iceland ternyata banyak juga perbukitannya indah. Ya tapi gitu sih, Bang, yang gue lihat dengan banyaknya gue mengunjungi banyak negara dan itu pun bisa dibilang hobi yang dibayar loh, Bang. Gue keliling dunia tapi dibayar orang gitu. Itu sih yang bikin gue sangat bahagia ketika kita punya sesuatu yang kita cintain dan itu dihargain orang gitu. Dan di sana pun pada akhirnya semuanya ada relasinya gitu. Di saat gue udah keliling dunia, gue tetap berpikir kalau Indonesia adalah tempat terindah di dunia gitu. Tinggal masalah pengelolaan. Masalah pengelolaan dan timing dan momentumnya aja. Kita suatu saat wisata kita akan bisa dikenal dunia, bukan hanya Bali doang. Orang tahu ya kan Bali, Indonesia itu di Bali gitu. Agung udah keliling dunia. Apa yang harus kekurangan Indonesia ya menurut Agung ya, sehingga potensi kita luar biasa tapi kalah kadang-kadang dengan negara yang cuman potensinya 2-3 aja ya, pulau-pulau kecil gitu ya. Jadi apa yang menurut Agung harus dipersiapkan? Itu mungkin baik lagi dengan obrolan kita di kampus sih, Bang. Gue ingat banget di sana kan ada cerita waktu Allah menciptakan dunia ini gitu kan. Ada Eropa, ada Amerika, ada Indonesia lah, let's say gitu kan. Terus di saat Allah menciptakan Eropa, negerinya kayak gini, tapi itu ada kekurangannya banyak lah. Contohnya kayak ada musim dingin ya kan, terus mereka nggak punya bawah laut, mereka nggak punya keindahan tropical country kayak kita. Di Amerika pun gitu, mereka ada musim dingin. Tapi kenapa Indonesia yang sangat sempurnain, kita kaya kan, kita punya semua ya, mineral, keindahan alam, punya bawah laut. Kenapa ya Tuhan Anda menciptakan Indonesia yang selengkap ini nggak adil buat dunia ya kan? Ya memang Indonesia indah, tapi tunggu ketika kalian lihat apa yang akan dilakukan manusia-manusia di sana. Jadi kesimpulannya yang gue tarik, mungkin Indonesia butuh meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Mulai dari nol lah, Bang. Gimana contohnya, kalau di Bali bisa bilang udah lumayan berkembang ya. Jadi orang masyarakat Bali itu udah ngerti lah hospitality dalam berwisata gitu kan. Di tempat-tempat lain masih butuh lah untuk pemerintah ngasih tahu gimana sih dunia wisata. Dan mungkin dari kebijakan, Bang. Contohnya tadi kebijakan di Sumatera Barat masalah pulau-pulau, artinya yang harusnya itu Pulau Cubada, ini miris banget, Bang, ceritanya. Pulau Cubada dia memberikan devisa negara yang sangat banyak, akhirnya 3 tahun lagi mereka nyerah untuk mengelola Pulau Cubada. Dan banyak, Bang, cerita ketika pulau itu dilepas sama foreigner. Karena kalau misalnya foreigner yang mengelola atau swasta lah yang mengelola, itu akan dijaga banget mulai dari bawah lautnya dan serius ya, ke private-nya gitu kan, Bang. Dilepas sama orang dan itu jadinya hancur. Banyak pulau yang awalnya dikelola sama swasta dilepas, akhirnya rusak terumbu karang ya, orang datang sembarangan gitu. Si Marco sampai bilang sama gue, pokoknya nanti ketika 3 tahun lagi ini pulau akan saya kembalikan lagi ke orang masyarakat, dan nanti masyarakat terserah mau ambil mau bongkar semua, saya akan kembalikan lagi ke bentuk semulanya gitu. Dan di sana kan bisa digambarkan ketika pemerintah nggak mensupport kebijakan di wisata, orang agak susah buat investasi. Markonya udah kapok, udah nggak mau. Udah kapok karena ya kayak gitu, Bang, permasalahannya. Harusnya ada backup dari polisi, mungkin tentara atau ada patroli. Karena gitu. datangin devisa kan? Iya, itu dia. Tapi di sana hukum rimba lah yang terjadi gitu kan.
Mungkin itu aja sih Bang, fokusnya itu sebenarnya di sumber daya manusia dan kebijakan pemerintah. Menurut Agung kan pelaku pariwisata langsung nih. Ya. Ya, ada nggak misalnya masukan untuk pemerintah gitu, untuk apa dalam rangka mendevelop atau mendukung pengusaha-pengusaha pelaku-pelaku pariwisata seperti Agung? Mungkin pertama dari segi ini ya, sekarang khususnya karena kan kita mainnya bukan hanya di satu destinasi Bang. Ya. Jadi mungkin saya kasih contoh kasus lah Bang. Contohnya di Labuan Bajo, sekarang kan lagi rame-ramenya demo. Di sana ada Badan Otorita Pariwisata gitu kan. Dan bayangin Bang, Kenapa Badan Otorita Pariwisata bukan sesuatu yang bagus diciptakan oleh pemerintah? Nah, kenapa di demo? sebenarnya gini, pemerintah itu kan presiden udah bilang BOP itu ada di destinasi prioritas pariwisata Indonesia yang strategis yang berfungsi untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat lokal. Tapi di Labuan Bajo itu justru sebaliknya. Kita udah 5 tahun, kita udah 5 bulan gara-gara corona itu kapal nggak ada yang jalan. Banyak ABK yang nganggur, banyak kapal yang tenggelam, Bang, bayangin. Tapi ketika Labuan Bajo ini mulai dibuka untuk wisata new normal, itu terjadi banyak sistem yang itu justru memperibet orang buat masuk. Ya. Jangankan orang Bikin ribet malah. Bikin ribet Bang, contoh sistem online. Sistem online di sana nanti ada orang daftar online gitu kan. Dan sistem online pun kita ngetes aja buat booking itu susah Bang, apalagi buat tamu gitu kan. Karena mungkin server yang dipakai kurang bagus, loading lama, contohnya gitu lah. Terus di sana juga akan mengarah ke monopoli. Karena ketika itu udah sistem. Jadi orang lain kalau tidak melalui booking melalui badan otorita itu nggak boleh Bang? Kedepannya akan seperti itu kalau yang saya baca Bang. Tapi Sekarang ini masih boleh koreksi dong. jika salah ya. Ya. Jadi sekarang sih masih boleh. Tapi itu setelah di demo habis-habisan akhirnya booking online-nya diundur. Dan sebenarnya Labuan Bajo itu kan akan jadi di demo oleh masyarakat? Di demo oleh pelaku wisata di sana. Ada Asita, ada Askawi, Persatuan Pemilik Kapal, masyarakat Apa lokal. komplainnya yang paling besar dari pelaku-pelaku pariwisata itu? Karena permasalahannya gini Bang, ketika Komodo itu dibuat wisata premium, seperti yang Presiden ingin fokuskan gitu kan, tapi pertanyaannya masyarakatnya udah makmur belum? Sedangkan masyarakat di sana yang dulunya nelayan dan dijadiin zona Taman Nasional Komodo, mereka merubah kapal nelayannya menjadi kapal wisata. Dan di sana setiap kapal itu kan punya budgetnya masing-masing. Mereka hidup dengan itu gitu kan, dan mereka nggak mau lagi mancing ikan karena sadar kalau wisata itu lebih menguntungkan gitu kan. Tapi ketika ini dijadikan wisata premium yang harus membayar 14 juta 1 tahun, itu ada di internet juga rencana ke depannya. Sebenarnya gue waktu di Peru Bang sempat mau ngunjungin Ekuador. Di sana ada Taman Nasional Galapagos. Galapagos itu jumlah wisatanya 40 juta ya kalau nggak salah ya. Hanya pulau kecil. Hanya pulau kecil. Pulau itu kecil. mirip banget sama Pulau Komodo Bang. Iya, dulu Charles Darwin pernah ke sana karena di situ ada kura-kura terbesar itu ya. Buat membuktikan teori evolusi ya. Teori evolusi. Pergi ke Galapagos. Nah, jadi jumlah wisata yang jauh lebih besar daripada masuk ke Indonesia kalau saya nggak salah. Ya. Tapi ini Bang masalahnya, Galapagos itu dijadikan referensi oleh Taman Nasional Komodo. Kalau di sana kan dibatasin banget tamunya. Jadi sebenarnya saya juga setuju, sangat-sangat setuju ketika itu quality over quantity. Ya artinya dibatasin lah, misalnya kayak di Galapagos itu sebulan itu berapa kapal yang bisa jalan gitu kan. Terus berapa jumlah tamu yang datang. Cuma permasalahannya itu agak nggak realistis Bang, ketika si pemerintah ini ingin masyarakatnya makmur dengan wisata, tapi membatasi dengan harga yang sangat mahal, 14 juta Bang buat masuk, itu sistemnya membership. Siapa sih yang mampu ke sana gitu kan? Yang akhirnya mampu ke sana benar-benar kalangan ke atas gitu kan? Mungkin menengah ke bawah. Itu termasuk Indonesia lagi. Nanti masuk sana 14 juta? Ada kemungkinan ke arah sana di Pulau Komodonya. Tapi di sana antara akan dibangun dengan... Satu orang 14 juta? Satu orang 14 juta. Tapi itu nggak semua ya Bang, ada zona kemungkinan Pulau Komodonya dibikin kayak Jurassic Park, dikasih pembangunan. Tapi ya itu, sebenarnya Taman Nasional Komodo itu kan orang jauh-jauh datang ke Komodo ya karena bosan dengan kehidupan kota yang ngelihat kealamian. Benar-benar gimana sih alaminya Taman Nasional Komodo, tapi ketika itu Pulau Rinca mau dibangun juga kayak Jurassic Park, jadi nanti kayak pakai caddy golf, pakai bagi-bagi. Ya mobil bagi, terus wisatawan nggak perlu capek lagi. Cuma esensi itu udah hilang. Jadi di sana banyak hotel-hotel bintang 3, bintang 4 ya kan. Dimana ketika ada wisatawan yang ingin nginep di hotel bintang 3, bintang 2 itu kan rata-rata bisa dibilang menengah ke bawah. Budgetnya nggak akan mampu bayar
masuk 14 juta gitu, Bang. Itu mahal banget gitu. Ya. Artinya mungkin belum saatnya. Belum tiket lagi ya? Berikanlah masyarakat lokal waktu, momentum buat memperbaiki perekonomian mereka. Mereka punya kapal, mereka punya karyawan, harus dikasih makan. Ya. Kenapa langsung dikasih sistem yang ketika kita bisa bernafas, wisata ini ingin dibuka, diperibet dengan sistem kuota lah, apalah. Yang pada akhirnya sistem itu nggak benar-benar sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena orang yang membuat sistem, orang yang membuat peraturan nggak benar-benar mengerti di lapangannya gimana. Seperti apa? Itu seperti itu juga yang terjadi di hampir seluruh wisata Indonesia. Jarang meletakkan the right man on the right place gitu. Jadi kebijakannya sering aneh gitu. Ya gitulah perjuangan di wisata. Semoga didengerin nih. Ya, insya Allah. Ini dari pelaku langsung. Ya. Gung, terima kasih Gung. Ini energi luar biasa. Saya ini kan, ya saya penasihatnya Asparnas, jadi Asosiasi Pariwisata Nasional. Saya berharap juga Agung bergabung ya. Oke, jadi ya kita ini pelaku-pelaku pariwisata lah yang fight gitu. Karena ini adalah apa ya? Mata pencarian mungkin puluhan juta orang ya. Benar. Oh iyalah, restoran, hotel, theme park, ya tour leader, ya penyelenggara tur. Saya pikir itu terlibat semuanya di industri pariwisata. Kita berharap corona cepat kelar, ya. Walaupun sekarang udah mulai menggeliat ya. Udah mulai. Dengan Bali sangat udah mulai dibuka. Bali sudah mulai dibuka. Juga mulai tanggal Agung 15 udah ini. mulai dapat order ya untuk Udah. alhamdulillah. Makanya ini harus pergi lagi nih Bang ke timur Bang. Kita harus urus timur. lagi new normal gimana. Kita Ya, harus ya, benar-benar ya. jamin gimana Ya. wisatawan itu aman dari pandemi Ya. ini gitu. Kita tahu pemerintah sangat serius juga mengembangkan pariwisata. Ya. Ya, 10 Bali baru, terus ada 5 prioritas. Ya, termasuk Labuan Bajo. Tinggal supaya ini tepat gitu kebijakannya, benar-benar menghidupin banyak orang dan menambah devisa, menambah revenue bagi Indonesia. Terima kasih Ya, Agung. terima kasih. Tetaplah seperti itu, umur 27 tahun, punya 4 kapal. Terima kasih. Kita mau beli perahu aja. Itu pun perahu kertas. Ya, tetaplah bermimpi, ya tetaplah mencintai Indonesia. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.